Perkenalkan, nama saya Felika Rahmadani dengan NIM 1152511047 dari Prodi Teknologi Informasi. Video ini dibuat untuk memenuhi penilaian UTS dari mata kuliah Arsitektur dan Organisasi Komputer dengan dosen pengampu Bapak Izky Zaliman. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan komponen-komponen yang ada pada komputer. Seperti yang kita ketahui, memahami materi ini menjadi dasar yang sangat penting dan utama, terlebih lagi untuk mahasiswa Prodi Teknologi Informasi sebelum mempelajari materi lainnya dengan lebih mendalam. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke materinya. Komponen komputer adalah bagian-bagian yang menyusun komputer agar komputer dapat bekerja dan menjalankan tugasnya dengan baik. Secara umum, komputer terbagi menjadi 3. Yang pertama, hardware atau perangkat keras, seperti CPU, RAM, motherboard, atau komponen lainnya yang dapat kita lihat dan kita sentuh. Yang kedua, software atau perangkat lunak, seperti sistem operasi dan aplikasi. Dan yang ketiga, brandware, seperti user dan programmer. Namun, yang akan saya jelaskan di sini hanya ada 5 komponen komputer yang termasuk dalam kategori hardware atau perangkat keras. 5 komponen ini akan saya jelaskan dalam bentuk poster agar lebih mudah untuk dipahami. Yang pertama, CPU, otak yang mengendalikan komputer. CPU atau Central Processing Unit adalah komponen utama komputer yang berfungsi untuk memproses data dan menjalankan semua perintah dari program. Di laptop, kita sering mengenal istilah CPU dengan sebutan Intel Core dan Ryzen. CPU sendiri memiliki beberapa fungsi utama, di antaranya mengolah data pada komputer, menjalankan instruksi program, dan mengatur kerja seluruh komponen komputer. Selain itu, CPU juga memiliki komponen-komponen kecil yang meliputi ALU atau Arithmetic Logic Unit untuk perhitungan, control unit untuk mengatur instruksi, dan register untuk penyimpanan sementara. Yang kedua, RAM, rahasia kecepatan komputer. RAM atau Random Access Memory adalah memori sementara yang digunakan untuk menyimpan data dan program yang sedang dijalankan oleh komputer. Fungsi utama RAM yaitu menyimpan data sementara, mempercepat kinerja komputer, dan membantu CPU memproses data. Cara kerja RAM terdiri dari data dari storage akan dikirim ke RAM. RAM kemudian menyiapkan data tersebut untuk sementara waktu. CPU akan mengambil data tersebut dari RAM untuk diproses. Setelah data diproses dan komputer mati, data pada RAM tersebut akan hilang. Yang ketiga, motherboard, pusat penghubung komputer. Motherboard adalah papan utama pada komputer yang berfungsi sebagai tempat yang menghubungkan seluruh komponen komputer agar dapat bekerja bersama. Fungsi utama motherboard yaitu menghubungkan semua komponen komputer agar dapat bekerja bersamaan. Yang kedua, mengatur komunikasi antar perangkat. Dan yang terakhir, menyediakan jalur transfer data. Komponen-komponen motherboard meliputi soket CPU, slot RAM, chipset, dan slot PCI Express. Yang keempat, GPU atau pengolah grafis untuk tampilan visual. GPU atau Graphics Processing Unit
adalah komponen komputer yang berfungsi untuk mengolah data grafis dan menampilkan gambar ke monitor. Sebenarnya sih dapat menampilkan berupa gambar, video, ataupun hal lain yang berbau visual. Fungsi GPU diantaranya yang pertama untuk mengolah grafis dan video, yang kedua mempercepat rendering gambar, dan yang ketiga mendukung game dan desain. Cara kerja GPU yaitu CPU mengirimkan data grafis ke GPU kemudian akan memproses data tersebut menjadi gambar, kemudian hasilnya akan ditampilkan ke layar monitor. Yang terakhir, monitor, tampilan visual dari proses komputer. Monitor adalah perangkat output yang digunakan untuk menampilkan hasil proses komputer dalam bentuk visual. Fungsi monitor diantaranya untuk menampilkan gambar, menampilkan video, dan menampilkan hasil kerja komputer. Cara kerja monitor yaitu komputer akan mengirimkan sinyal ke video untuk menuju ke monitor. Monitor kemudian akan menerima sinyal video tersebut dan mengubahnya menjadi gambar yang akan ditampilkan di layar. Baiklah, itu saja penjelasan dari saya. Dapat disimpulkan bahwa semua komponen-komponen komputer ini memiliki fungsi yang sangat penting. Mereka akan bekerja bersama-sama satu sama lain untuk mengatur dan menjalankan komputer agar bisa digunakan dengan baik dan efektif. Fungsi-fungsi komponen ini akan bersatu padu agar komputer dapat membantu pekerjaan manusia dan menjalankan tugasnya dengan lebih efektif lagi. Sekian video dari saya. Saya tahu video ini jauh dari kata sempurna, dan saya harap video ini bisa membuat kita lebih memahami materi yang akan dimulai pada mahasiswa Teknologi Informasi, khususnya di matkul Arsitektur dan Organisasi Komputer, dan berguna bagi kita semua.